Setelah memutus kontrak dengan Repsol Honda, Marquez memilih pindah ke Gresini Ducati dengan kontrak 1 tahun. Tujuan Marc Marquez keluar dari Honda untuk membuktikan dirinya apakah masih bisa cepat dan ingin menikmati balapan lagi. Jika pembalap lain pindah dari tim pabrikan ke tim satelit dianggap sebagai kemunduran. Berbeda dengan Marc Marquez, sampai video ini dibuat, Marquez masih berjuang untuk kejuaraan, meskipun menggunakan motor setahun lebih lama. Bersama Gresini, Marquez sudah mendapatkan 166 poin, melampaui 96 poin yang dia raih dengan Honda tahun sebelumnya. Hebatnya Marc Marquez, dalam 4 bulan bisa merebut kursi pabrikan Ducati dari Martin yang dijanjikan sejak lama. Bagaimana cara Marc Marquez mendapatkan kursi pabrikan Ducati? Mari kita bahas. Jangan lupa like, share, subscribe agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari Pertelu Sport. Tepat setelah Grand Prix Jepang, di mana ini juga menjadi satu-satunya podium bagi Marquez di musim tersebut, membuat kejutan untuk memutus kontrak dengan Honda yang masih tersisa 1 tahun. Setelah pengumuman ini, beredar rumor kuat dia akan ke Gresini Ducati, mengingat Alex Marquez juga berada di Gresini, dan di Giannantonio tidak diperpanjang kontraknya. Dengan spekulasi yang berkembang, akhirnya pada 12 Oktober 2023, Gresini mengumumkan kedatangan Marc Marquez dengan kontrak 1 tahun. Kedatangan Marquez di Ducati Gresini awalnya tidak diterima dengan baik oleh manajemen Ducati ketika pertama kali rumor tersebut muncul. General Manager Ducati Gigi Dall'Igna mengatakan hal tersebut hanya beberapa jam sebelum Marquez turun ke sirkuit Riccardo Tormo Valencia untuk tes pertamanya. Marquez keluar paddock dengan Ducati, menempati posisi keempat pada akhir sesi dengan selisih kurang dari 2 detik dari yang tercepat. Disinilah Marquez kembali tersenyum setelah 3 musim penuh penderitaan dengan Honda. Grand Prix Qatar menjadi balapan pertama Marc Marquez dengan Ducati. Meski tidak meraih kemenangan maupun podium, ini adalah akhir pekan yang solid bagi Marquez, membuktikan masih memiliki potensi di atas Ducati GP23. Pada sesi kualifikasi, meski gagal ke front row, Marquez mampu mengamankan posisi ke-6, bukan hasil yang buruk untuk balapan pertamanya dengan pabrikan berbeda. Di sprint race finish di posisi ke-5, selisih 1,8 detik dari pembalap tercepat, dan di posisi ke-4 pada balapan utama dengan selisih 3,4 detik. Meski menunjukkan prospek yang positif, terlihat kalau Marquez masih mencoba menyesuaikan gaya balapnya dengan motor Ducati GP23. Ducati diperingatkan untuk berhati-hati dalam menangani Marquez setelah diresmikan Gresini. Mengingat ada gerombolan Akademi VR46 di Ducati yang sensitif dengan Marquez. Momen panas pun terjadi juga pada GP Portugal. Marquez dan Pecco yang berjuang mengamankan posisi 5 bersenggolan di tikungan 5 lap 23. Pasca balapan, Pecco merasa ini hanya kecelakaan balapan. Sementara Marquez mengatakan Pecco yang harus bertanggung jawab. Marquez berhasil meraih pole position untuk kali ke-93 dalam karirnya di MotoGP Jerez. Bahkan hampir menang di sprint race sebelum terjatuh saat memimpin balapan. Balapan di Jerez menjadi awal berbatunya Marquez dengan motor Ducati, ditandai dengan duel sengit dengan Bagnaia untuk merebut kemenangan. Secara teori, motor Bagnaia lebih baik karena statusnya sebagai pembalap pabrikan dan dialah mengembangkan motor Ducati. Sedangkan Marquez seperti diketahui memakai motor lawas Ducati GP23. Perbedaan spesifikasi motor tidak menghentikan Marquez untuk berduel dengan Bagnaia. Bahkan keduanya saling bersenggolan di tikungan 10. Meski akhirnya Pecco yang keluar sebagai pemenang, penampilan Marquez telah membuktikan bahwa dia masih bisa cepat pasca cedera. Dari sinilah manajemen Ducati mulai memberikan perhatian lebih kepada Marquez. Pada GP Prancis, Marquez memulai dari posisi 13 di grid. Namun pada balapan sprint dan utama, berhasil finish kedua. Di Barcelona pun demikian, Marquez kesulitan di kualifikasi. Tetap di posisi ke-14, ia naik podium kedua di balapan sprint. Di balapan utama berhasil finish ketiga meski harus berusaha lebih keras.
Ini menjadi kali pertamanya sejak 2019. Marquez meraih podium dalam 3 balapan berturut-turut. Dengan hasil ini, Ducati merespon akan membuat keputusan akhir mengenai siapa yang akan menjadi rekan Pecco di 2025. Hasil Jorge Martin di tahun ini, serta pada tahun 2023 menjadi runner-up kejuaraan tidak dapat diabaikan. Demikian juga Marc Marquez yang langsung klop dengan motor Ducati hanya dengan 6 balapan patut dihargai. Di malam Grand Prix Italia, tampaknya Ducati telah membuat keputusannya bahwa Jorge Martin akan pindah ke tim pabrikan. Keputusan ini sepertinya diberikan kepada kedua pembalap sehari sebelumnya. Menurut kami keputusannya, Martin ke tim pabrikan dan Marquez ke Pramac dengan mesin pabrikan, dengan klausul dapat diubah jika Marquez menjadi juara. Di luar dugaan, Marquez tidak puas dan memberikan statement ke media jika Pramac bukan pilihan atau opsi baginya. Marquez tidak mau pindah dari satu tim satelit ke satelit lain dan memutuskan tetap bersama Gresini dengan motor pabrikan. Sesuatu yang tidak mungkin terjadi jika Pramac perpanjang kontrak dengan Ducati di 2025. Karena adanya klausul eksklusif hanya Pramac yang kebagian motor pabrikan. Di sini situasi semakin rumit bagi Ducati. Satu keputusan mereka akan memiliki dampak domino nantinya. Ketakutan kehilangan Marquez ke pabrikan lain terlalu besar bagi Ducati, sehingga pada Minggu sore 2 Juni mereka memberitahu Martin bahwa dia tidak akan mendapatkan kursi tim pabrikan. Keputusan ini membuat Martin marah dan kecewa dengan Ducati. Akhirnya pada hari Senin 3 Juni, Martin menuju Aprilia dengan kontrak 2 tahun sampai 2026. Meski belum ada pengumuman resmi dari Ducati untuk Marquez, tetapi berita kepindahan Martin ke Aprilia menjadi tanda jika Ducati memilih Marquez. Dunia MotoGP tetap menunggu berita resmi Ducati terkait Marquez. Pada Rabu pagi, semuanya resmi terungkap. Ducati mengumumkan bahwa Marquez telah menandatangani kontrak 2 tahun untuk balapan dengan tim pabrikan Ducati hingga akhir 2026. Marquez mengungkapkan, dari awal mengendarai Ducati, sudah menikmati balapan lagi, dan senang bisa membalap dengan tim merah Ducati tahun depan. Marquez juga mengucapkan rasa terima kasih kepada Nadia Padovani, Carlo Merlini, Michele Massini, dan seluruh keluarga Gresini Racing, karena sudah membuka pintu untuk dirinya di masa karir yang penuh kebimbangan. Marquez ingin membalasnya dengan terus memberikan yang terbaik di sisa musim ini dan terus bersenang-senang dengan tim.